Shalom, selamat malam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 23 Juni tahun 2022. Sungguh merupakan satu sukacita bagi saya kembali berjumpa dengan saudara-saudara semua. Dan saya sungguh berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk segala kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna yang kami terus rasakan dan alami dalam hidup kami, khususnya sepanjang hari ini. Kami Tuhan mampukan untuk bisa mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami, itu semuanya kami percaya karena kemurahan dan kasih Tuhan saja. Kami malam ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan untuk setiap kami, supaya melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, jiwa kami disegarkan kembali, iman kami dikuatkan kembali, agar kami boleh terus melangkah bersama dengan Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Jalan hidup yang tidak pasti, penuh dengan tantangan pergumulan, membuat kami kadang lemah, kadang membuat kami takut, cemas, khawatir. Tapi kami mau terus mendekat kepadamu. Oleh karena itu, kami mohon pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami jadikan firman Tuhan itu sebagai penopang, pedoman, penolong kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari kitab Yakobus 4 ayatnya yang ke-15. Yakobus 4 ayat 15, firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih diberikan kesempatan boleh membaca dan merenungkan, terlebih ketika kita melakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini akan kita renungkan dalam satu tema perenungan, hidup dalam kehendak Allah. Hidup dalam kehendak Allah. Saudara-saudara, perikop bacaan kita menjadi sebuah gambaran kehidupan kita saat ini. Kita tahu dan sadar bahwa semua rencana-rencana kita buyar saat virus COVID-19 merebak dan mengubah tatanan hidup seluruh manusia. Semua insan di dunia terkena dampaknya. Situasi ini mengajarkan kepada kita betapa terbatasnya hidup manusia. Sebagus-bagusnya rencana manusia, tetapi jika Tuhan tidak menghendakinya, akan menjadi berantakan dan sia-sia. Yakobus dalam pembacaan kita menegur orang-orang yang menganggap diri hebat dengan segala macam perencanaannya. Mengapa? Pertama, karena manusia tidak mengetahui masa depan. Sebagai manusia kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang.
Setiap waktu yang akan dilalui, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Terkadang kita mendapatkan kejutan-kejutan di dalam hidup. Ketika berpikir kita akan sehat, bisa saja tiba-tiba kita mendapatkan serangan jantung. Ketika berpikir hari ini akan cerah, bisa saja tiba-tiba hujan deras turun. Kita berpikir semua akan berjalan lancar, tetapi bisa saja tiba-tiba mengalami kegagalan karena situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Masa depan adalah misteri bagi manusia. Yang kedua, karena hidup manusia itu singkat. Hidup kita bukan di tangan kita sendiri. Mungkin semua orang ingin berumur panjang, tetapi ternyata ada juga orang yang meninggal dalam usia yang sangat muda. Yakobus mengingatkan, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi hidup digambarkan Yakobus seperti uap yang sebentar kelihatan kemudian lenyap terbawa angin. Hidup kita sangat singkat. Karena itu saudara-saudara, Yakobus menasihati supaya selalu membawa rencana kita pada kehendak Kristus. Artinya, sebelum memulai segala sesuatu, undanglah Yesus, Tuhan kita, untuk hadir dan mengatur rencana kita sesuai kehendaknya dan bukan kehendak kita. Kita juga diajarkan untuk selalu rendah hati karena menyadari manusia sangat terbatas. Kita tidak mengetahui masa depan dan tidak bisa mengendalikan alam seperti Tuhan mengendalikannya. Bawalah rencana kita tetap di bawah kendali Tuhan dan bukan di tangan kita. Walaupun tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapinya adalah karena kita memiliki Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur karena firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kami, mau menyadarkan kami bahwa dalam hidup ini kami tidak tahu akan masa depan. Masa depan adalah misteri bagi kami sebagai manusia. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kami mau menggantungkan hidup kami, menggantungkan segala rencana-rencana kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami sebagai manusia menyadari betapa lemahnya kami, betapa terbatasnya kami. Oleh karena itu, kami mau menyerahkan segala rencana-rencana kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhanlah yang hadir dan mengatur rencana-rencana kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Bapa kami dalam sorga, masa depan adalah misteri, tetapi kami mau Tuhan yang menuntun hidup kami. Kami mau Tuhan yang memimpin hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kami yang sungguh-sungguh ajaib dan luar biasa, punya rencana-rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami mau terus percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kami dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya pulihkan kesehatan mereka, sembuhkan mereka melalui cara Tuhan sendiri, perkenanan Tuhan sendiri. Kami percaya bahwa kalau Tuhan berkenan, saudara-saudara kami yang sakit pasti akan sembuh kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang punya pergumulan dan masalah dalam hidup. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berikan pertolongan, berikan pengharapan, agar kiranya mereka boleh terus kuat berharap kepada Tuhan
dan menanti pertolongan janji Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Allah kami, Tuhan di dalam Yesus Kristus, tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya di dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam pergumulan. Maka dari itu kami mau menyerahkan saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka, dalam beban hidup mereka, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat bijaksana, Tuhan berikan kesehatan, sehingga mereka boleh mengangkat tugas tanggung jawab mereka sebagai pemerintah, menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sehingga kami juga boleh menikmati kasih sayang Tuhan lewat pemerintah kami di tempat di mana kami berada saat ini. Kami boleh merasakan rasa aman, tentram, damai sejahtera, penuh sukacita oleh karena tangan pengasihan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, ini syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Selamat malam.